Hai, ketemu lagi dengan aku, Naomi dan Angelita Sitompul, L1A1191068. Kali ini kita akan mempelajari video tentang silviculture yang berjudul penanaman. Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas, yang memerlukan biaya yang sangat besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Adapun kegiatan penanaman yaitu pemilihan jenis, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, dan yang terakhir pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon yaitu yang pertama, kita harus mengetahui tujuan dari penanamannya apa. Yang kedua, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Yang ketiga, ketersediaan bibit yang akan ditanam. Dan yang terakhir, teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen, mengurangi agar kita tidak mendapat kerugian. Kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan, dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air. Acuan untuk memilih jenis tanaman. Yang pertama, kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan, seperti kayu dan bukan kayu. Contoh bukan kayu, buah, daun, akar, bunga, dan lainnya yang mempunyai fungsi lain ekologi dan konservasi. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang nilai ekonomi atau bagaimana produksinya di pasar. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jenis tanaman yang akan ditanam harus memenuhi 5 persyaratan ini. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang telah disediakan. Yang perlu dipastikan, terutama apabila jenis yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Yang ketiga, teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Yang keempat, bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Dan yang terakhir, pohon dapat cepat tumbuh dan atau tinggi volumenya dan nilai kayunya. Jika telah memenuhi 5 persyaratan berikut, maka jenis kayu tersebut dapat kita tanam. Penentuan pola penanaman. Pola penanaman terbagi menjadi 3. Yang pertama, penanaman dengan pola monokultur, yaitu penanaman satu jenis tanaman. Yang kedua, penanaman hutan campuran. Dan yang ketiga, penanaman tumpang sari. Penanaman tumpang sari adalah penanaman tanam pokok, dan di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman yang lain. Atau tanaman selah ditanam saat penanaman tanaman pokok. Umur tanaman selah harus lebih. Kelebihan dan kekurangan pola tanam monokultur. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya, yaitu 1. Dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pola penanaman campuran dan timpang sari. Yang kedua, pengelolaannya lebih mudah karena jenis tanamannya seragam. Di samping kelebihannya, pola penanaman monokultur mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, jika terjadi hama dan penyakit, penyebarannya akan cepat meluas. Yang kedua, karena kebutuhan haranya sama, maka persaingan antar pohon untuk mendapatkan unsur hara lebih tinggi dibandingkan dengan pola penanaman campuran dan timpang sari. Yang ketiga, persaingan antar pohon untuk mendapatkan cahaya matahari juga lebih tinggi dibandingkan dengan pola penanaman campuran dan timpang sari. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan lapangan, di mana perencanaan lapangan bertujuan untuk
menentukan areal yang akan ditanam, dan membuat batas-batas areal tanaman. Yang kedua, pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lahan meliputi membersihkan semak, berdu, dan pohon-pohon sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir dapat dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sisa-sisa tongkang dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindari dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. 1. Bibit yang diangkut dengan dipikul, jangkauannya maksimum sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Yang kedua, jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Penentuan jarak tanam. Faktor yang mempengaruhi tentang penentuan jarak tanam adalah yang pertama, tingkat kesuburan tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Yang kedua, jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan yang bertajuk lebih kecil. Dan yang terakhir, tingkat kemiringan lahan. Sedangkan pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanam lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Pada umumnya, jarak tanaman yang dipakai adalah 3x3 meter, 3x5 meter, atau 4x5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam bentuk larikan yang teratur dengan mengikuti ketinggian tempat tanam. Jarak tanam harus diatur karena 1. Jarak tanam yang teratur akan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan yang rapi dan bersih. Yang kedua, memberi ruang yang cukup pada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan batang, tajuk, dan akarnya. Yang ketiga, mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan unsur hara. Yang keempat, mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan cahaya. Dan yang terakhir, mengurangi kerusakan pohon akibat timpaan angin kencang. Itulah makanya diperlukan jarak tanam agar tidak merusak pertumbuhan tanaman. Proses yang selanjutnya, pengelolaan tanah dalam penanaman. Metode dalam pengelolaan tanah ada dua, yang pertama secara mekanis dan yang kedua secara manual. Cara pengelolaan tanah tergantung pada produk akhir dari usaha penanaman, spesies yang ditanam, penutupan lahan, pola pengusahaan hutan, HPHTI atau HPH, dan kondisi tanah yang termasuk di dalamnya kerentanan terhadap erosi. Pengelolaan tanah dilakukan dua kali, yaitu gebrus pertama dan gebrus kedua. Gebrus pertama, untuk mengembalikan tanah dicangkul atau digancung sedalam 20-25 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Tanah yang beralang-alang dicangkul atau digancung sedalam 30-35 cm supaya akarnya terangkat dan dapat dibuang. Selanjutnya, dapat dibakar secara terkendali. Tongkat-tongkat dipotong, kemudian dibakar secara terkendali juga. Gebrus yang kedua, untuk menghaluskan tanah hingga siap untuk ditanami, tanah masih bergumpal-gumpal digemburkan kembali sehingga tekstur tanahnya menjadi lebih halus. Proses penanaman. Pada proses penanaman, kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas terlebih dahulu dengan cara di roll back
yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Kalau menggunakan tub plastik, maka lepaskan bibit dari tub plastik dengan cara memukul tuber bagian bawah secara perlahan. Media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit dan bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal. Terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan cara ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Proses yang terakhir setelah selesai melakukan penanaman yaitu evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksud untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidup tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyulaman, di mana penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika persen jadi tanaman mencapai 100%, pada areal tersebut tidak perlu adanya sulaman. Jika 80-100%, perlu ada sulaman ringan. Jika ada 60% sampai 80%, dilakukan sulaman intensif. Tetapi jika di bawah 60%, perlu dilakukan penanaman ulang. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang penanaman. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan saya dalam melakukan pembelajaran tentang silviculture yang pada kali ini bertopik tentang penanaman. Semoga bermanfaat.